Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Setelah kita mengetahui dari kemudian hadis-hadis tentang utamanya suratul Baqarah, kemudian kita masuk pada ayat yang pertama dari suratul Baqarah, dibuka oleh Allah Ta'ala dengan huruf-huruf muqatta'ah alif lam mim. Ada terkadang dibuka oleh Allah Ta'ala dengan satu huruf nun, terkadang dibuka oleh Allah Ta'ala dengan dua huruf Amin. Terkadang dibuka oleh Allah Ta'ala dengan tiga huruf alif lam mim, alif lam ra. Terkadang dibuka oleh Allah Ta'ala dengan empat huruf alif lam mim ra, alif lam mim sad. Terkadang dibuka oleh Allah Ta'ala dengan lima huruf. Ini hanya ada di dua surat. Yang pertama ada di surat Maryam, kaf ha ya ain sad. Kemudian yang satunya amim ain sin qaf. Ini Allah Ta'ala setiap pada ayat, setiap pada surah yang dibuka oleh Allah Ta'ala dengan huruf-huruf muqatta'ah, Allah Ta'ala menyembunyikan ada rahasia besar di dalam surat itu. Ada rahasia besar di dalam surat itu. Nah maka kemudian ketika orang-orang cerdasnya orang Arab pada masa jahiliyah dulu kemudian mendengarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat-surat seperti ini, di antara mereka seperti Khalid bin Walid, orang-orang yang pintar-pintar, balik kepada kaumnya ditanya, apa yang Anda dengarkan dari Muhammad? Maka dia mengatakan, ada yang saya mengerti, ada yang saya tidak ngerti. Oh heran, Anda orang Arab asli, ngerti bahasa Arab, bahasa ibu, dari mulai kecil belajar bahasa Arab sampai tua. Lah kok bisa ada yang Anda ngerti, ada yang tidak ngerti? Maka kemudian dibacakan surat-surat model seperti ini. Loh, orang-orang zaman dulu saja yang kemudian hebat, suka dengan kalimat-kalimat yang pendek. Orang-orang zaman dulu itu, maka kemudian setiap mukjizat itu Allah Ta'ala memberikan. Setiap nabi diberikan oleh Allah Ta'ala mukjizat yang sesuai dengan zamannya. Yang sesuai dengan zamannya. Pada masa Nabi Musa, memang ngetrennya pada masa itu tentang sihir, dan orang itu sering kali bekerja keras. Kenapa? Sukunya Bani Israil itu memang terkenal keras, terkenal kuat, dan kemudian suku itu di antara mereka banyak yang cerdas, Nah kemudian Allah Ta'ala menunjukkan ada mukjizat yang tidak bisa diselesaikan dengan akal mereka. Sak pinter-pinterimu. Teknologi maju seperti apa? Begitu ono masalah cilik kok corona ini, ya Allah, orang sak dunia sampean. Ya Allah, iki Allah Ta'ala nunjukkan ya modelnya kira-kira modelnya sama seperti itu.
Jadi kemudian pada masa Nabi Musa dulu Allah Ta'ala pertama kali menunjukkan hanya 2 mukjizat. Ditunjukkan oleh Allah Ta'ala dari tongkat kemudian menjadi ular. Wah, kata mereka, ini sihir ini. Ini yang tadi subuh pengajian saya. Kata mereka, dan mala'ul ladina min qaumi, orang-orang yang merasa dirinya besar, pembesar suku, pembesar-pembesarnya Fir'aun mengatakan inna hadza la sahirun alim. Ini adalah tukang sihir yang cerdas, yang hebat. Kenapa? Mereka tahu. Mereka sebetulnya tahu. Cuma kadang-kadang ada faktor budu-buduan, ada faktor kepentingan. Ini yang menjadikan orang cerdas jadi goblok. Wong pintar jadi ketok longori gara-gara kepentingan. Terserah. Kenapa? Ini sering kali terjadi. Orang itu sekolah soro-soro S1, S2, S3, begitu sekolah soro-soro, kuliah soro-soro, kemudian belajar mondok pirang tahun, tutun dukur, kalah sama atasan. Kalah sama uangnya atasan, terpaksa nurut sama atasan. Jadi penjilat mari ngono. Allah. Buat. Ilmu belajar soro-soro gak ono fungsine sama sekali. Dadi ketok longori. Seakan-akan gelarnya profesor, dokter bla bla bla. Wah, ini SHMH dawa namburine. Rentetan ada kemudian. Tapi atik jilat, kalau sudah menjilat membenarkan yang salah, ketok longor. Sak pinter-pinterimu. Loh, pemukanya Fir'aun itu zaman dulu orang-orang hebat sebetulnya, orang-orang hebat. Makanya dibilang al-malak, orang-orang yang diantara mereka itu memang ada yang cerdas, ada yang cuma penjilat saja, ada yang model kayak Basar lagi. Jadi kira-kira modelnya hampir sama seperti sekarang. Nah, itu ketika kemudian Nabi Musa menunjukkan tongkatnya itu di dalam riwayat Asad di dalam tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan ketika ularnya Nabi Musa mangap membuka mulutnya, yang rahan bawah itu nempel tanah, rahan yang atas itu sampai di bangunannya Fir'aun paling tinggi. Jadi kira-kira nek zaman samono iku kemudian bangunan paling tinggi piramid, kira-kira sak piramid ndaset tok. Ndaset durung awake. Iku begitu mangap sakmono apa nih dantek kabeh. Kepoyo Fir'aun delok koyo ngono, lulu sampe gede segini besarnya kepoyo. Tapi tetep makanya penjilat itu secerdas-cerdasnya ketok longore. Wong itu begitu tidak ngomong, ketok pinter. Orang begitu tidak ngomong itu terlihat seperti orang bijaksana. Tapi kalau sudah ngomong, apalagi membenarkan sesuatu yang salah, masih gelarmu rentetan sak kawan-kawan. Tetap ketok bodoh. Wis profesor dokter si akeh penjilat wah percuma. Buang dan dihormati sama orang. Tapi orang modelnya seperti apa? Ya Allah, tidak ada gelarnya sama sekali. Tapi menunjukkan yang baik seperti ini, yang salah seperti ini. Dihormati. Rasulullah itu tidak perlu profesor dokter. Sayyidina Abu Bakar tidak perlu gelar profesor dokter. Macam-macam dan. Tapi dihormati sampai sekarang. Loh, orang yang neliti 100 orang paling berpengaruh di dunia. 100 orang yang paling berpengaruh di dunia itu ono buku nih. Yang pertama dicantumkan Muhammad. Kenapa? Dia tahu ini orang pengaruhnya luar biasa. Luar gelar profesor enggak. Pakai penelitian enggak tahu penelitian Rasulullah. Tapi menunjukkan yang mana yang baik, yang mana yang salah. Ini memang cobaannya berat. Ketika orang menjalani seperti ini, cobaannya berat. Nah, maka pada masa itu Allah Ta'ala menunjukkan memang masanya sihir ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, mukjizat Allah Ta'ala lebih hebat. Makanya kemudian ketika dilempar, mereka mengatakan nanti kumpulkan yaitu kabikul sahirin alim. Nanti kita akan kumpulkan dari semua tukang sihir yang alim. Begitu dikumpulkan orang-orang yang alim di antara mereka, tukang sihirnya, ditanya sama Nabi Musa, "Qala, siapa yang mau melempar duluan?" Apa mesti nyawa disian. Itu pernah muncul rasa takut. Bayangkan betapa banyaknya itu di dalam riwayat sejarah. Tidak kurang dari 6.000.
1:6.000. Ngono sing menang ngono. Ya Allah, sak pinter-pintere sniper Indonesia si jelawan 6.000. Mate, salah mate. Sehebat-hebatnya orang ahli tembak seperti apa? Mau 1 lawan 6.000 ya acuh. Tidak logis. Pemikiran kita tidak logis. Tapi kalau Allah Ta'ala itu dukure nalar. Dadi tidak iso dinalar. Makanya Imam Abu Hanifah ketika debat sama orang ateis, kata orang ateis, agama kita itu akal. Kayak Imam Abu Hanifah itu orang yang mengedepankan akal. Tapi apa kata Imam Abu Hanifah? Akal harus menuruti wahyu. Karena ada sesuatu yang di atas akal sing kene ndak mampu. Dan jeleknya akal, sesuatu yang terbiasa itu kemudian dianggap biasa, padahal dia tidak iso. Maka orang ateis ini tanya, Tuhan kamu itu bagaimana? Apa wujudnya? Dari mana? Kata Imam Abu Hanifah, agama saya mengatakan Tuhan itu lam yalid wa lam yulad. Wah, kata orang ateis ini tidak bisa. Kita tidak bisa menerima seperti itu. Sesuatu yang ada itu harus diadakan dari yang ada. Yang ada harus diadakan dari yang ada. Bagaimanapun seorang anak itu harus dilahirkan dari ibu. Atau paling tidak ada unsur yang kemudian menjadikan ini. Nah, maka kemudian ditanya oleh Imam Abu Hanifah, Anda tahu hitung-hitungan? Oh ngerti, saya ngerti hitung-hitungan. Saya tanya sekarang, sebelum angka 1 itu berapa? Sebelum angka 1 itu berapa? Ya angka 0, berarti tidak ada. Loh, Anda wis biasa ambil angka 0. Kok itu sebelum angka 1 itu angka 0 sudah biasa. Lah kenapa kok Allah Ta'ala sebelum ada yang lain kok enggak terima? Apa kok enggak terima? Lah Allah Ta'ala memang ada sebelum yang lain. Allah Ta'ala, bayangkan kalau Allah Ta'ala dilahirkan. Makanya ini yang jadi permasalahannya. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, ketika Nabi Ibrahim tanya kepada orang tuanya, siapa yang kita sembah? Raja. Tentu saja raja. Loh, sadurunge raja iku lahir, bapak raja nyembah sapa kira-kira? Bapak raja iku nyembah sapa? Wong anake durung lahir. Diarti nyembah anake, wong anake durung lahir. Anake durung lahir. Terus apa nyembah sapa? Kan masuk akal. Tiba-tiba dia ada menikmati segala sesuatu. Tidak bisa. Kata Imam Abu Hanifah, ada kalanya akal itu harus menuruti kepada wahyu. Dan ini harus dijelaskan kepada orang yang punya ilmu. Nek ngomong ambil wong sing ndak duwe ilmu, repot kok ngene bulet kayak karu-karuan. Terus bagaimana setan itu disiksa? Iblis itu kan diciptakan dari api. Bagaimana iblis disiksa dengan api? Dikaplok, plak. Masih dikaplok. Ada apa? Saya tidak salah. Loh, saya tanya, ini tangan saya terbuat dari apa? Ya tangan Anda ya ada tulangnya, ada dagingnya, ada kulitnya. Ya sama, pipimu itu ya ono balunge, ono dagingnya, ono kulite. Lah kok iso tak siksa? Lah kok ono loro kon? Kenapa kok Anda bilang sakit? Loh, Anda kulit ketemu kulit, kaplok ini loro, ndak masalah. Lah kok mempermasalahkan jin disiksa kok urusane? Lah kan dikaplok terus loro. Lah kok bisa Anda mempermasalahkan iblis yang dibakar kemudian sakit? Ya wajar, kok dikaplok loro ya kemana iblis diobong isih kobong biasa. Bukan berarti satu zat yang diciptakan dengan unsur yang sama kemudian tidak bisa menyakiti satu dengan yang lain. Belum tentu. Nah ini coro-coro mikir kayak ini sih mesti harus. Nah maka kemudian ketika Nabi Musa mengajarkan proses tauhid itu tadi pelan-pelan kepada umatnya, begitu kemudian mereka menunjukkan mukjizatnya, ditelan. Apa Allah Ta'ala menjelaskan? Fa idza hiya talqaf itu tablak menguntal pil. Ya kok gedene ularnya Nabi Musa itu kira-kira besarnya model kayak ngono. Rahang paling bawah itu nyentuh tanah, rahang paling atas setinggi gedungnya Fir'aun. Iki tukang sihir muncul dari tali, kemudian keluar ular yang ukurannya sama dengan tali ini. Jadi nek nggo tali sakmene, ini apalagi tukang sihir zaman dulu, ndak mungkin nggo tali tampar, tali kapal, ndak mungkin. Wis mesti tali cilik sing digawa. Dadi sing logis.
Orang mikir, loh Ustaz kalau yang dibawa tali kapal, dul zaman dhisik iku dalam alat geng nggo barang sakmono abote. Tidak ada alat untuk membawa barang segitu besarnya. Jadi kalau seandainya membawa barang segitu besarnya, otomatis bawa pasukan. Kalau sementara mereka datang sendiri-sendiri, otomatis sing iso digawa ya apa yang muat untuk dibawa. Mosok wong nggawa kusen pintu sak pintu-pintune diangkat bareng ngene, apa jebol omah. Kan gak logis. Mesti wong ngangkat kursi pintu, ngangkat pintu sak kusene sing jati. Siji nek sing koyo ngene mungkin sing iso diangkat nek wong siji. Lah nek sing jati, Jo, ya apik gerobak logise. Mosok apik diangkat dhewe ngene. Iku nek wong kakar nemen. Namanya tukang sihir itu jarang. Wong ini belajar siji-siji. Kalau memang dia menekuni betul ilmu sihir, dia tidak sempat belajar jin. Berarti yang dibawa yang logis, yang masuk akal. Ya tali paling dawa sak minggu wis pokok tali. Sewajarnya tali untuk dibawa. Itu sekali telan entek kabeh. 6.000 lebih ikut habis semua. Mendeli. Maka kemudian mereka orang-orang yang belajar sihir tahu ini bukan sihir. Makanya orang yang belajar bahayanya sesuatu besar kemungkinan untuk tidak terjerumus terhadap bahayanya sesuatu. Wong gak tahu belajar narkoba, dijak nyoba-nyoba, mari susu tambah nyoba, tambah terus. Tapi kalau sudah tahu bahayanya, dipelajari di ini bahayanya, ciri-cirinya model seperti ini, lah dia akan menghindari. Wong gak tahu belajar neraka, dikandani Ustaz, sholatlah. Orang yang tidak sholat itu nanti akan dimasukkan neraka. Neraka iku adem, Ustaz. Ora tekan dia. Wah, ndak tau belajar neraka adem. Wong kenyonyok setrika ae umepe luar biasa sampai melebu. Orang baru tadi, orang yang kemudian yang jemput Abi biasa itu kebetulan habis tadi cerita, kebetulan habis benak motor divariasi, dilas iki ambek dhewe didelok ana besi sing rada miring, refleks langsung dicekel ambek dhewe, dicekel. Iki besi las-lasan dicekel, langsung melepuh. Lho iki buru besi las-lasan. Dan yo nek lase temen sing dicekel, genine sing dicekel. Apa kata baca beli-beli. Nah, ini Allah Ta'ala menjelaskan kullama nadijat juluduhum. Setiap kulitnya matang lho, duduk kemudian melepuh. Allah Ta'ala cerita matang, duduk cerita melepuh. Nek melepuh iku sik dur sik iso balik maneh. Matang. Antek bersih sampai matang teng. Allah Ta'ala menjelaskan badalnahum juludan ghaira. Kami ganti dengan kulit yang baru. Melepuh sampai rusak kulitnya, tinggal dagingnya, sudah tidak bisa merasakan sakit, diganti dengan kulit yang baru, anyar maneh. Dadi ndak ono mati rasa anak neraka, kroso terus dan tente. Nah, itu siksa yang sebenarnya itu model kayak ngono. Jadi kemudian pola pikir yang seperti ini diajarkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kemudian pada masa Nabi Musa, memang yang ngetren pada masa itu tentang sihir. Maka Allah Ta'ala menunjukkan ada yang lebih hebat daripada itu. Sing dipelajari ambek menungso hebat, ini ada yang lebih hebat. Maka Allah Ta'ala selalu memberikan ujian orang itu terkadang sesuatu yang di atas akalnya. Biar apa? Berkembang. Nek kamu gak berkembang. Wah, mereka merasa orang yang hebat bisa mengatur negara dan lain sebagainya. Ini kemudian sampai mengatakan sumber air kita tidak akan habis. Kata pemuka-pemuka agama mereka, kata pemukanya orang-orang yang kemudian di riwayat itu, orang-orang Fir'aun mengatakan kita ini mempunyai sumber air yang tidak akan habis. Air Nil, sungai Nil itu tidak akan habis. Subhanallah. Allah Ta'ala menguji dengan cobaan yang terakhir, wadam, darah. Banyu itu tidak bisa ditadai. Begitu ada di sungai Nil, wudu. Tapi kalau sudah ditadai, langsung berubah jadi darah. Koncekel langsung jadi gede. Harus diombe. Ngelak luar biasa. Jadi kalau mereka itu di dalam riwayat, mereka kalau mau minum, harus nyemplungkan wajahnya ke sungai. Jadi koyo ayam ngene bebek ngono kabeh nyosor kabeh debu. Tak ono sing anggon-anggonan ngene. Sampai Firaun kudu nyemplung. Tak trimo rojo. Lho kalau sudah model seperti itu, ayo
Sing merasa hina luar biasa, merasa anggun luar biasa, ndak mau minum kecuali dari gelas yang dari emas. Dikon nyosor bi Allah Taala, ngesot, saro-joro ngesot. Nek dikon ngesot bi Allah Taala, subhanallah. Dak ono sing ndak iso. Bagi Allah Taala itu semua bisa. Bagi Allah Taala semua bisa. Dan kapan? Ketika masa Nabi Isa alaihi salam, Allah Ta'ala pada masa itu yang kemudian ngetren adalah ilmu tabib, ilmu kedokteran. Ditunjukkan oleh Allah Ta'ala ada yang lebih hebat dan ini tidak akan bisa sampai akhir akhir. Menghidupkan orang yang mati. Begitu presiden mati, baik Allah Ta'ala menunjukkan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang durhaka, kata Allah Ta'ala, kalau mereka memang merasa bisa, maka ditantang oleh Allah Ta'ala, coba seandainya malaikat maut sudah datang, jangan niku malaikat maut bayaran. Kau nak ngerasa sugih, dum-dumen duitmu. Pas pemilu kon dum-dum duit, begitu ono malaikat maut, dum-dumo duit iso, dum-dumo. Kalau duit sogoan malaikat maut, kok dhisik aku durung sampai mati. Nek iso. Fadra'u an anfusikumul maut. Tolaklah kematian itu in kuntum shodiqin. Kalau mereka memang betul, toh tetap mati. Sak melete-melete wong, sak ngelama-ngelama wong, tetap mati. Dah ada yang bisa lepas dari cengkeraman malaikat maut. Itu malaikat maut kalau sudah memang tanggalnya, harinya, jamnya tidak akan dilepaskan, kata Rasulullah SAW. Begitu nyawa itu sudah dipegang, tidak akan dilepaskan oleh malaikat maut walaupun sekejap mata. Dideloi terus malaikat maut, apa nanti kon. Ngelama orang iso. Makanya orang yang tidak beriman kepada Allah Taala coret mati nih, ono sing ambek salto, ono sing deloso, ono sing nang ndukur lemari. Keweden karepe dhewe. Kenapa? Mereka melihat kedamnya malaikat maut. Sing diteluk malaikat sing ngira-ngira. Orang-orang yang beriman akan didatangi oleh malaikat yang putih-putih, kata Rasulullah SAW. Dan itu sudah pandangan mata. Ketok. Begitu kemudian didatangi oleh malaikat maut, tenang. Dikelusuru keluar ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau orang yang kafir dipanggil oleh malaikat maut, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk dari jasad yang busuk, keluarlah untuk mendapat murka Allah Ta'ala. Dakwani matu dicebol sampai malaikat maut. Makanya jarak-jarak nih loro temen ngapi mati. Makanya sampai tingkat sakit yang paling hebat itu ketika ini baru ditemukan. Zaman mungkin disik orang itu menyangka semakin sakit semakin keras teriakan orang. Ternyata tidak. Semakin sakit justru sampai tingkat sakit yang nemen, uang itu tambah kayak so jerit di sana. Orang jatuh dari gedung, prak, iku loro nemen. Tapi wis gak iso jerit di sana. Saking loroi. Jadi orang mati itu kalau memang mereka disuruh untuk ditakdirkan untuk bisa jerit temen deh. Tapi saking loroi, itu sampai gak iso jerit. Makanya disuruh untuk lakinu mautaku bila ilaha illallah. Suruh untuk talqin la ilaha illallah. Kenapa? Bingung. Orang pada begitu sakaratul maut bingung. Api lapo, kating jerit, tak bakal ono sing ngrungokno. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan. Selesai. Apa yang mau bisa diharapkan? Itu Nabi Isa diberikan kemampuan untuk menghidupkan orang yang mati. Ini kita iso ilmu kedokteran. Dan kemudian apa? Allah Ta'ala menunjukkan ada ruh yang bisa fanafakhna fihi min ruhi. Allah Ta'ala memberikan Nabi Isa alaihissalam diberikan kecocokan peniupan ruh. Begitu gaya tanah liat, kemudian dibentuk-bentuk menjadi burung, ditiup bersamaan dengan tiupan Allah Ta'ala. Ini mesti diajarkan dalam setiap akidah, itu mesti kayak ngono. Tiupannya Nabi Isa itu mesti berbarengan dengan tiupannya Allah Ta'ala. Kalau tidak berbarengan, saat nyebul-nyebuli Nabi Isa tak bakal tadi. Saat nyebul-nyebuli Nabi Isa.
Begitu bersamaan dengan tiupan Allah Ta'ala, hidup burungnya langsung urip tadi. Nah, itu kalau takdir Allah Ta'ala mentakdirkan tadi. Nah, maka ketika pada masa Nabi Muhammad SAW, orang itu sedang kemudian heboh, orang pada masa itu senang dengan singkatan. Sampai zaman saiki, Assalamualaikum. Orang itu kadang-kadang apa Assalamualaikum dia emang diincir-incir kadang ASS WRWB. ASS WRWB. Itu zaman dhisik ngono kok ngono. Ini zaman dhisik. Nah, Allah Ta'ala menunjukkan ada kalanya singkatan itu tidak baik. Ada kalanya singkatan itu justru tambah termasuk termasuk dalam ilmu balaghah. Justru termasuk ilmu balaghah. Tambah bagus. Kenapa Allah Ta'ala menunjukkan ada kalanya singkatan itu menunjukkan suatu makna yang luar biasa. Makanya mereka tiap tahun itu ada lomba syair. Syair yang terbaik itu ditulis dengan tinta emas, ditempel di dinding Ka'bah. Tiba-tiba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dituruni oleh Allah Ta'ala Al-Qari'ah. Satu kata, tapi maknanya luar biasa. Al-Qari'ah itu sesuatu yang menggetarkan, luar biasa. Allah Ta'ala tanya yang kedua, mal qari'ah. Apa yang dimaksud dengan Al-Qari'ah? Sesuatu yang luar biasa menggetarkan. Wa ma adraka mal qari'ah, dan Anda tidak tahu apa sesuatu yang menggetarkan itu. Allah Ta'ala kemudian di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menjelaskan al-haqqah, ada hakikat yang nyata luar biasa. Apa itu? Mal-haqqah. Ditanya sama Allah Ta'ala, apa hakikat? Wa iku, wong sing pinter-pinter silahkan menerka. Makanya pada zaman dulu di Indonesia itu sempat heboh ketika Al-Quran akan diterjemahkan. Kenapa? Bahasa Indonesia, bahasa selain bahasa Al-Quran itu tidak akan ada yang pas dengan makna Al-Quran. Saiki al-haqqah itu dimaknai hari kiamat. Al-Qari'ah dimaknai hari kiamat. Kemudian menjelaskan Al-Quran ini sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang percaya. Sing tidak percaya tidak iso. Orang kalau sudah tidak percaya, sudah bangku, otaknya tertutup, mau dinasihati seperti apa pun sulit. Ini nanti Allah Ta'ala menjelaskan khatamallahu ala qulubihim nanti. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat lanjutannya, siapa orang yang muttaqin, orang yang bertakwa itu siapa? Yang pertama kata Allah Ta'ala, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang ghaib, percaya dhisik. Kenapa? Tidak gampang. Nabinya sudah meninggal. Kitabnya bermacam-macam cover. Yang asli ada di Lauhil Mahfuz. Ghaib. Malaikatnya ghaib. Tuhannya ghaib. Kitabnya ghaib. Rasulnya ghaib karena sudah meninggal. Kemudian malaikatnya ghaib. Hari kiamatnya juga masih ghaib. Tuhannya ghaib. Qadha dan qadarnya juga gak ketok. Catetane nandi kabeh ghaib. Makanya rukun iman niku kabeh ghaib. Semua ghaib. Itu disuruh percaya dulu. Nanti setelah percaya baru Allah Ta'ala menunjukkan kembangannya. Percaya dhisik baru nanti ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Bukti-buktinya ada. Bukan tanpa bukti, ada. Makanya wong sing gak percaya mbek setan wis gak kepablas. Wong aku gak percaya mbek setan, saya ini bertauhid betul. Gak percaya mbek setan, percaya Karena Allah Ta'ala menceritakan memang ada setan itu yang kemudian mengganggu manusia itu bisa. Wong gak percaya mbek setan. Akhirnya ketemu ambil orang yang kemudian bisa membuka mata batin. Mau diarah sirik, durung apa-apa diarah sirik. Dibuka temenan, akhirnya ketok jam segala macam. Lu ternyata bek masjidnya. Lah makanya kok dikandani gak percaya. Kan dikandani gak percaya. Anda itu kalau seandainya dibuka oleh Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan, seandainya orang itu dibuka oleh Allah Ta'ala mata batinnya, sebelum dia berangkat ke masjid itu masjid tebak usaha ambil jin. Masjid itu sebab karena kini gak ngerti asal gerai serondol. Ini sok kosong serondol ini apa? Nyingkir jin, betul. Nyingkir jin.
Lho umpama gak kon isi diisi mbek C. Umpama gak kon isi diisi mbek C. Tadi sak durunge kon teko, iku wis diisi masjid ambek C. Sudah penuh masjid sama C. Berhubung kon teko kon gak ketok apa-apa, kon serondoli kabeh. Baik nek kon ketok angker ternyata rek. Walaupun masjid angker yo kabeh wae dul. Kabeh kon dinggone ambek C. Tak padha minggon semua tempat ya ada manusianya kan modelnya sama seperti itu. Ya sama, apalagi bandingan malaikat dengan jin itu 1 banding 99. Bandingan jin dengan manusia 1 banding 99. Dadi wong siji edine iku 99. Jin siji malaikate luwe akeh 99. Makane jin itu takut sama malaikat, wajar luwe akeh dan lebih hebat malaikat. Tapi tidak pantas orang yang beriman itu takut sama jin, gak pantas. Walaupun Anda kalah jumlah dari diri Anda sendiri, tapi Anda punya power yang di atas itu. Makanya Allah Ta'ala mengajarkan kalau seandainya mereka berani, wa in yakum minkum asyruna sabir, kalau ada 10 orang yang sabar di dalam medan perang, yang libumi atai, mereka bisa mengalahkan 210 banding 200. Waduh, sapa sing ngerewangi? Allah Ta'ala. Cuwati. Makhluknya Allah Ta'ala itu banyak luar biasa. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan ciri orang yang bertakwa yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Harus percaya kepada yang ghaib dulu. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan baru setelah itu wa yuqimunas shalah. Baru salatnya bisa tenang. Kenapa? Kalau Anda tidak percaya ghaib, repot habis sembahyang. Wah, ini sembahyang di kongkong sopo. Akhirnya terpaksa sembahyang yuk. Wah, aku sembahyang di kongkong sopo. Tuhan tidak jelas. Jangan dicatat. Sing nyatet juga jelas. Di malaikat tuh. Kalau tulisan catatan gak jelas. Catatan gak jelas. Malaikat gak jelas. Nek kok gak percaya, akhirnya habis sembahyang. Wah, akhirnya habis sembahyang. Tapi kalau percaya, gampang. Makanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada manusia itu tidak kemudian dititir ambil barang-barang sing enggak. Diajari pertama oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beriman. Setelah kemudian beriman, diajari untuk hubungan sosial harus ada. Nah makanya kemudian yang melekat di pikiran orang-orang kafir itu. Walaupun model seperti Abu Sufyan ketika lapor kepada Raja Heraklius ditanya apa yang diajarkan Nabi Anda, Nabi kami mengajarkan untuk beriman kepada Allah Ta'ala 1 dan tidak boleh syirik. Kemudian watruku mayakulu aba'akum, tinggalkan semua sesembahan orang tua Anda. Kemudian yang selanjutnya dia menyuruh untuk sholat, dia menyuruh untuk menjaga harga diri. Dia tidak gampang jalur bewong. Benar gampang jalur bebo. Nah ini semua urusan manusia. Jadi urusan manusia ada, urusan kepada Allah Ta'ala ada. Begitu orang beriman kepada yang ghaib, sembahyang itu tenang. Oh iya, saya memang disuruh oleh Allah Ta'ala. Karena kalau dipaksa untuk hadir sekarang, repot. Orang ateis ini termasuk salah satu debatnya orang ateis. Tuhan Anda itu bentuknya apa? Zatnya itu apa? Cair, padat, atau udara? Maka ditanya oleh Imam Abu Hanifah, Anda pernah lihat orang yang sekarat? Kau tahu delok orang yang sekarat? Pernah. Nah, ketika ada orang sekarat, orang nyawanya ditarik. Sekarang saya tanya, wujudnya nyawa itu padat, cair atau gas? Ya saya tidak tahu. Loh, ruh saja Anda tidak ngerti, apalagi Allah Ta'ala. Ini ada lagi orang-orang kiai di depan ambil wong sing koyo ngono, di depan sama orang ateis. Ya ini saya tidak terima. Tuhan itu wujudnya apa? Dikaplok nih kiai mau. Teplak. Mari dikaplok, ditakoni, sakit kiai. Sakitnya itu bentuknya apa? Padat, cair atau gas?
Takoni balik. Kon loro tumor, lorone ya apa? Loh, penyakit tumornya jelas. Ono benda padat ada jelas. Lalu mungkin ada cairannya di paru-paru, ada cairan. Loh jelas ada benda cairnya. Saiki yang Anda rasakan sakit wujudnya seperti apa? Tokno ndi lorone? Tokno ndi? Nek memang bendanya gas, tokno gas sih. Kalau memang bentuknya cair, keluarkan cairnya. Kalau memang bentuknya padat, keluarkan padatnya. Loh, sekitar sakit saja kita tidak bisa menunjukkan apa buktinya. Kemudian ruh saja yang keluar dari kita, itu kita lho kene ape ngaji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bentuknya tak tutuk tak ngono. Iku kon edan waras, tak ketemu jawabannya. Karena memang harus disuruh percaya dulu sama Allah Ta'ala. Nanti kalau Anda percaya melbu surga harus ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Wujuhun yauma idzin nadhirah. Pada hari itu ada wajah yang berseri-seri ila rabbiha nadhirah. Di saat mereka dibuka oleh Allah Ta'ala hijab antara mereka dengan Allah Ta'ala, keto baru senang luar biasa. Ternyata yang disembah itu ada keto dohil. Jadi siji. Nah ini yang Allah Ta'ala menunjukkan. Ada kalanya sesuatu itu tidak bisa ditunjukkan dengan segera. Sesuatu itu tidak bisa ditunjukkan dengan segera. Nanti ada masanya. Ini dikongkong belajar matematika. Nah, kayak apa? Nanti biar masa depan Anda cerah. Masa depan itu bentuknya cair, padat atau gas? Mungkin ngono kan. Dadah. Masa depan itu tidak ditentukan. Iya. Tak belajar akhirnya deh. Tadi kuli teman. Tadi kuli teman. Coba kondisi belajar tadi mandor kon paling tak bayarannya lu dukur terus kuli. Aku enggak belajar tadi kuli. Apa? Gara-gara tak kalian belajar. Coba kan belajar pinter kan enak. Lah iku mau dikandani gak percaya. Nanti begitu soro temenan uripe. Iya yo ternyata soro temenan. Coba dhisik nurut ambek apa coba telat di sana. Iku modelnya kayak ngono. Jadi surga sama neraka ditunjukkan langsung sama Allah Ta'ala, ditunjukkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya buktinya ono, buktinya ada, dijelaskan kepada kita konkret. Ciri-cirinya modelnya seperti ini kata Allah Ta'ala. Ditunjukkan langsung model neraka ini. Iku neraka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangankan neraka. Kalau seandainya kata Rasulullah SAW, kalau seandainya saya tidak takut umatku, kalau seandainya saya tidak mensyariatkan umatku untuk ziarah kubur, saya kepingin mereka itu mendengar jerat-jeritnya orang sing di kuburan. Begitu kan melbunan kuburan, assalamualaikum sakgirian jawab kabeh, waalaikumsalam. Nang diwae melayu kepoyo melayu lu aku Allah mende dak wani salam ngocok kae nang kuburan gowo iki sing digowati jerat-jerit pisan gak tau sembayang digowo kate jerat-jerit kok ate gonan disok ngomong wis aku tambah gemeter aja ngomong tambah gemeter aku tambah wedi akhire Allah wong ngedusi mayat Taiwan ono cerita kayak ngono saat saya pernah mandikan mayat orang mandikan mayat. Begitu mandikan melek mayat plak. Iku memang biasa. Melayu. Untung wong sithik tatak si anan. Kan dikandani, kadang-kadang masih diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang masih diizinkan ada sisa ruh. Sisi Allah. Dadi kadang-kadang melek plak. Dikandani aja melek. Kok nek kon melek wong-wong wedi merem maneh jenuh ya berarti si ono nyawai walaupun sedikit masih ada sisa nyawanya berarti keamblas-blas berarti si keamblas-blas si anak si ada masih ada sisa iku wong kuat iku umpama wong krungu kowe ngono begitu kan assalamualaikum ya ahlul kubur wah langsung jawab kabeh waalaikumsalam kan walayu apa maneh sing disiksa kaki jerat-jerit tolong ya Allah wong nek kuburan bengak-bengok kan wis wedi sana apalagi di neraka makanya ketika ada seorang sahabat cerita kepada Rasulullah SAW ditanya bagaimana kaifa asbahta bagaimana pagi Anda maka dia mengatakan ya Rasulullah asbahtu mukminan saya pagi ini dalam keadaan beriman maka kata Rasulullah SAW hati-hati dalam ngomong
Apa buktinya iman? Maka kata dia, ya Rasulullah, saya sudah mulai bosan ambil dunia. Sudah mulai bosan sama dunia. Kemudian apa? Saya kalau lihat ke atas, tak ketok atap, langsung tembus ars. Zahir, jelas ketok. Dan saya kelihatan orang yang di surga itu sambang-sambangan. Dan saya dengar orang yang ada di neraka jerat-jerit. Kerungu, coba kini kerungu gue ngono, budal nang masjid kabeh. Tak bingung nang jopo nang nyebok, waduh ya Allah kerungu neraka, mampir. Wong mimpi mati ae berangkat nang masjid. Begitu tangis, ya Allah mimpi mati langsung gawe sarung deh. Iki jam 3 sik anu, budal nang masjid opo? Mari ngene mati kowe aneh iki. Masjidnya durung buka. Takmire dorong teko. Begitu takmire teko nang dia yang aku wiritan nang kene ketawa. Kawaten paling mimpi mati sale. Paling mimpi mati. Mau mimpi mati kawaten luar biasa. Itu dorong mati. Lu ngono kok kelama luar biasa, melete ini luar biasa. Nah itu Allah Ta'ala menjelaskan. Begitu orang percaya dengan yang gaib, dengan banyak ciri-cirinya, orang itu akan tenang menjalankan sholat enak. Kenapa? Tahu siapa yang disembah, tahu siapa yang menjaga, siapa yang dia minta. Sampai dia ngemis nang sobek dia ngerti. Nah itu kemudian Allah Ta'ala menjelaskan selanjutnya, wa yuqimunas shalah. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa-apa yang kami berikan kepada mereka, mereka mau menginfakkan. Dari rizki yang kami berikan kata Allah Ta'ala, ada yang kemudian menjadi jatah orang lain, yang kemudian mereka berikan kepada orang lain haknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.